Baik. Terima kasih Pak Ikhwan, Pak Hermawan sudah memimpin ikrar, sudah memimpin salat duha. Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semakin baik. Allahu Akbar. Baik. Anak-anak, Imron minta waktu sebentar ya, kurang lebih 5 menit. Imron ingin menyampaikan tentang karakter Islam ya. Pak Imron izin share screen. Apakah sudah terlihat? Iya. Ya. Ini karakter Muslim ya. Sudah terlihat, Nana, Bapak Ibu guru sudah terlihat? Baik. Ya, baik. Kita lanjutkan ya, anak-anak semuanya. Sebagai seorang Muslim, maka kita harus memiliki karakter Muslim ya, yang harus kita terapkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Apa saja? Yang pertama adalah akidah yang benar. Nah, akidah yang benar itu apa? Akidah yang benar itu gampang saja, yaitu kita semuanya sudah hafal dengan syahadat kan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Kalau kita sudah bersyahadat, kemudian kita sudah memaknai syahadat kita ya, insyaallah akidah kita sudah benar. Kenapa? Karena syahadat itu berisi tentang persaksian kita terhadap Allah dan persaksian kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita harus menjalankan ibadah-ibadah ya, yang Allah perintahkan kepada kita semua ya. Kemudian kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita juga harus mengikuti semua perintah-perintah, semua apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, kemudian melaksanakan sunnah Rasulullah, insya Allah akidah kita dengan benar. Apa salah satunya? Salah satunya, sholatnya ya, sholat wajib yang 5 waktu itu jangan sampai bolong, jangan sampai tertinggal. Jadi, usahakan dalam kondisi apapun ya, kita tidak meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu. Itu kira-kira untuk akidah yang benar. Kemudian apakah yang kedua? Yang kedua adalah ibadah yang benar. Jadi kalau tadi yang pertama kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka yang keduanya kita ikuti dengan ibadah yang benar sesuai apa yang Allah ajarkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang nomor satu, menurut ibadah yang benar merupakan salah satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting. Dan satu hadisnya beliau bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Jadi anak-anak semuanya, sholat yang kita lakukan, sholat 5 waktu, itu semuanya ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, nah ini termasuk karakter seorang Muslim, yaitu meninggalkan amalan-amalan apapun yang tidak bermanfaat ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni
di antara baiknya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberinya manfaat. Apa contohnya? Ya kita ketika kita berperilaku yang baik, yang sopan, ya, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita itu senang, ya. Orang-orang yang di sekitar kita itu nyaman, happy dengan adanya kita. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, tidak sia-sia. Ini bagian dari karakter Islam, ya. Kemudian berikutnya adalah tidak membuang-buang waktu, ya. Artinya disiplin dan tertib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia ini layaknya orang asing atau orang yang menempuh perjalanan. Jadi kita ya di dunia ini sementara, jadi seperti orang asing. Jadi kalau kita pergi ke negara orang, itu kita orang asing. Nah, karena orang asing, nanti kita akan kembali ke negara kita sendiri, gitu ya. Atau sama juga orang sedang trip, ya, atau menempuh perjalanan. Jadi ketika orang sedang menempuh perjalanan dalam beberapa hari, beberapa saat dia akan kembali, ya, kembali ke rumahnya. Nah, demikian juga dengan kita hidup di dunia. Hidup dunia ini tidak lama karena semua orang ya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa hidup kita sebagai orang asing? Artinya kita bergegas, ya. Artinya kita tidak buang-buang waktu. Kita disiplin, ya, bergegas. Nah, dalam hadis ya, Ibnu Umar menambahkan kalimat bijak. Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Ini ada ungkapan yang bagus sekali anak-anak dari sahabat Ibnu Umar. Jika kamu sedang berada di pagi hari, janganlah kamu menunggu sore hari. Jika kamu sedang berada di sore hari, janganlah kamu menunggu pagi hari. Ambillah atau beramallah dari sehatmu untuk bekal sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Jadi ini anak-anak ya, betapa mempergunakan waktu yang tepat ya itu sangat baik di dalam ajaran agama kita. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, anak-anak semuanya sudah hafal insyaallah, wal asri, demi masa ya. Jadi masa waktu itu sangat penting bagi kita. Karena itu ya jangan sia-siakan waktu, ya, berdisiplinlah dan tertiblah. Artinya apa? Kalau kalian bisa mengerjakan PR sekarang, kenapa harus ditunda nanti? Kalau kalian bisa mengerjakannya hari ini, kenapa bisa ditunda besok? Jadi kerjakanlah yang menjadi prioritas kita, ya, jangan menunda-nunda. Ini disiplin dan tertib bagian dari karakter Islam. Kemudian berikutnya ya profesional, pantang menyerah. Artinya apa? Artinya bersungguh-sungguh. Kalau kita mengerjakan sesuatu apapun, ya, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, itu tidak boleh asal-asalan, harus bersungguh-sungguh, profesional, pantang menyerah. Nah, karena ini profesional, pantang menyerah, maka jangan segan-segan kalian untuk bertanya kepada siapa? Kepada guru kalian, kepada orang tua, mungkin juga kepada teman-teman kalian yang mungkin punya pengetahuan lebih dibandingkan kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dunia ini sesuai dengan sunnah-sunnahnya, sesuai dengan hukum alamnya, ya. Jadi maksudnya gini, kalau kalian rajin, ya, insya Allah kalian akan menjadi orang yang pandai, orang yang baik, orang yang sukses. Sebaiknya kalau malas, ya, maka akan menjadi orang yang sebaliknya juga, gitu. Jadi semuanya ya berdasarkan sunnah yang telah Allah ciptakan di dalam kehidupan ini. Kemudian berikutnya anak-anak ini jujur, ya.
Jujur adalah mata uang abadi yang berlaku di mana-mana. Sementara dusta adalah mata uang palsu yang tidak berlaku di seluruh dunia. Jadi jujur ini adalah sesuatu yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa innal sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran mendatangkan kebaikan, dan kebaikan pahalanya adalah surga. Jujur adalah karakter utama dan selalu kita dengungkan di tugasku, karena ini sangat penting dalam kehidupan bersosial ya. Kemudian ini anak-anak ya, hati-hati ya. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu kita harus hati-hati, atau dalam bahasa agamanya waro ya, atau takwa. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya pada sahabat Ubay bin Ka'ab, yaitu sekretaris wahyu Rasulullah, mengenai arti takwa. Sahabat Ubay bertanya, "Wahai Umar, pernahkah engkau menyusuri jalan yang penuh dengan duri dan kerikil tajam?" Ya, jadi sahabat Ubay balik tanya kepada sahabat Umar, apa pertanyaannya? "Wahai Umar, pernahkah engkau menyusuri atau berjalan di atas jalan yang penuh duri dan kerikil?" Nah, kemudian sahabat Umar menjawab, "Iya, saya pernah." Kemudian sahabat Ubay membalas kembali, "Apa yang kamu lakukan kalau kamu berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri dan kerikil?" Kemudian sahabat Umar menjawab, "Saya menyingsingkan celana, lalu melihat tempat yang akan diinjak, aku melangkah selangkah karena takut tertusuk duri." Kemudian sahabat Ubay berkata, "Nah, itulah takwa." Gitu. Jadi dalam kehidupan ini kita harus berhati-hati. Apakah yang akan kita lakukan itu baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk sama manusia, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Apakah yang saya katakan, yang saya lakukan ini adalah tidak baik untuk saya, misalnya menyinggung teman saya dan lain sebagainya, maka harus ditinggalkan. Jadi intinya adalah kita harus berhati-hati jika kita ingin melakukan sesuatu, apakah itu baik atau tidak baik. Kalau baik silakan bismillah kita lakukan karena Allah ya. Kemudian kalau tidak baik karena Allah juga kita meninggalkannya. Kemudian berikutnya adalah ini anak ya, menjaga lisan ini paling penting ya. Kenapa? Karena dalam pepatah lidah itu tidak bertulang, tetapi sakitnya menyayat. Begitu kira-kira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik, bila mendengarkan pembicaraan dia tekun, bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria, dan bila berjanji dia tepati." Nah, inilah anak-anak semuanya ya, salah satunya dari akhlak Islam adalah menjaga lisan. Jadi ketika kita berbicara ya, pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang santun, supaya kata-kata itu enak didengar ke telinga ya. Kalau enak didengar telinga, maka enak juga di hati ya. Artinya kemudian dengan pembicaraan dengan lisan kita akan menjalin silaturahim yang baik. Sekali lagi ya, kalau kita berbicara pilih kata-kata yang baik, jangan sampai menyinggung orang lain ya, teman kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang terakhir anak. Nah, kalau yang dari tugasku ya, ini sudah tahu ya. Kalau kita ke tugasku itu ada papan ya, isinya tuh tentang kata-kata yang baik semuanya ya. Ada follow your heart, kemudian never give up ya, feed your own happiness dan lain sebagainya. Ini adalah motivasi untuk kita, bagian dari karakter yang baik.
Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat ya anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan untuk pakar Islam ya sekilas kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti beberapa saat kita ulang supaya bukan hanya kita tahu tentang karakter itu, tetapi kita juga belajar untuk mempraktekkannya di dalam perilaku kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.